Iya, silakan masuk Mas. Permisi Pak. Iya, silakan dulu. Habis dari mana ini tadi? Dari rumah sih Pak langsung ke sini. Naik apa? Naik bis Pak. Sendiri aja. Sendirian. Kebetulan kan motor dipakai sama orang tua di rumah. Oh ya, akhir-akhir ini kalau boleh tahu kesibukannya ngapain? Kalau untuk akhir-akhir ini sih kan Pak, cuma bersih-bersih rumah, pekarangan gitu, beres-beres. Kalau urusan kuliah gimana? Kalau kuliah ya itu Pak, karena sekarang kan mau mendekati UAS kan Pak ya, mau menginjak ke semester depan. Jadi ya pokoknya tugasnya banyak itu Pak, pusing. Belum lagi nanti ngerjain UASnya lagi kan? Iya Pak, ya kan ada juga kayak rumor tentang apa UASnya itu bakalan di kampus gitu Pak. Kalau untuk pembelajarannya itu sekarang udah online apa offline? Kalau kemarin itu karena pengumuman mulai semester depan Pak, itu ada apa itu luring mulai offline gitu. Kalau sekarang masih online. Ini udah mau habis semester ya? Berarti? Iya Pak. Berarti udah mau pendaftaran ulang lagi ya? Iya Pak, itu Pak bayar lagi Pak. Ya selain kuliah biasanya kegiatan selain kuliah apa? Kalau sekarang sih untuk kegiatannya ya menjalani hobi saya gitu Pak. Kan saya juga bingung itu, hobi saya kan banyak, kan saya juga bisa, tapi itu kadang suka hobi kayak pertukangan gitu, kayak beres-beres, entah itu bikin pagar, entah itu kayak benerin apa gitu. Terus juga dulu juga suka sama dance gitu sama teman-teman itu, latihan bareng. Terus ada juga ngapain itu lupa, pokoknya hampir banyak. Oh ya Pak, sama memasak gitu, jadi hobinya lumayan banyak. Nah itu saya bingung ngembanginnya itu yang mana, kan sekarang juga pandemi Pak ya, itu COVID. Terus kemarin juga ada berita kok kasus COVID nambah, terus belum juga yang apa tuh kasus hepatitis itu yang katanya hepatitis misterius gitu Pak. Jadi ya bingung sih, apa-apa itu masa harus online kan Kak. Misalnya kita benerin apa-apa mau beli kan nggak mungkin harus online. Terus juga nggak bisa ketemu sama teman-teman yang lain karena pandemi itu, jadi nggak ketemu teman-teman juga. Kayak rasanya mereka itu kayak khawatir kan, mereka juga mainnya dari kota mana gitu. Oke Mas Garibi, tahan dulu ceritanya. Jadi di sini saya memberitahu kembali kalau saya ini adalah seorang konselor dan Mas Garibi adalah seorang konseli, yang dimana saya akan membimbing Mas Garibi dan mendengar cerita Mas Garibi bagaimana. Dan Mas Garibi juga jangan khawatir, karena di sisi konseling kita ini ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi apapun yang Mas Garibi ceritakan, apapun yang Mas Garibi keluhkan, itu semuanya aman. Saya akan menjaga rahasia itu. Oh ya, untuk waktu konselingnya ini kita biasanya kan melakukannya 15-30 menit. Jadi di sini kita itu waktunya itu kita kondisikan saja sesuai dengan masalah yang Mas Garibi alami. Ya Pak. Ya, jadi bagaimana Mas Garibi mau cerita apa? Gini Pak ya, kan tadi kan waktu awal tadi kan saya bilang nggak, hobi saya kan banyak gitu. Nah sekarang karena sekarang itu pandemi, terus kasus COVID kemarin kan tambah banyak, kasusnya orang yang sakit, entah itu apa, belum lagi yang virus baru Omicron, entah itu yang hepatitis juga. Yang saya khawatirkan waktu kan hobi saya kan yang ada yang kayak pertukangan Pak ya, yang wajar ya, laki-laki. Terus yang dance itu sama yang memasak. Nah yang dance itu kan saya mengalami kayak ngestak gitu loh Pak, kemunduran ya, bukan di satu dance aja sih ya, dari yang memasak itu juga ngestak gitu, rasanya kayak nggak ada perkembangan gitu Pak. Nggak ada perkembangan. Iya, jadi kayak waktu dance kan harusnya kan ngumpul sama teman biar ada experience-nya, pengalaman yang baru, kayak misal ada apa itu koreografi yang baru gitu. Nah sekarang itu karena pandemi kayak teman-teman saya tuh susah diajak untuk ketemu Pak, apalagi juga mereka pada di luar kota. Nah di luar kota kan waktu kalau nanti ngumpul kan entah itu yang virus mana itu gitu Pak. Itu yang untuk memasak itu juga. Sekarang dulu kan saya pernah ikut les masak gitu loh Pak ya.
sama teman-teman yang lain juga, temennya beda sama yang dance Pak. Nah itu karena pandemi itu lesnya jadinya online gitu Pak, jadi gimana ya, nggak seru gitu Pak. Nah Enggak seru. apalagi waktu kita les itu kan tempat untuk dapur, perabotannya kan disediakan gitu Pak ya. Nah waktu les online itu saya kan kayak alat dapurnya kan kurang, nggak ada itu. Nah jadinya kayak keterbatasan gitu Pak. Terus untuk sharing resep baru sama teman-temannya itu, teman-teman yang lain itu kurang Pak. Jadi masa kayak dari video terus dari cuma WA itu kurang seru Pak. Nggak ada kayak gitu loh Pak, kayak klubnya gitu nggak ada gitu. Jadi kayak merasa kayak hobi saya itu kayak nge-stuck gitu Pak, nggak ada perkembangannya gitu. Gitu. Ya saya mengerti apa yang Mas Garibi rasakan, apa yang Mas Garibi alami. Jadi kesimpulannya tadi Mas Garibi mempunyai beberapa hobi ya. Iya. Yang pertama itu memasak, ya. Terus yang kedua tadi pertukangan ya. Iya. Yang ketiga tadi adalah dance. Iya. Jadi Mas Garibi tadi bilang juga kalau semua hobinya Mas Garibi itu sekarang itu nggak berkembang ya karena stuck karena pandemi ini ya. Iya. Karena teman-teman Mas Garibi juga nggak ada yang bisa diajak ketemuan karena pandemi dan juga jarak yang jauh ya. Iya Pak. Jadi berdasarkan yang Mas Garibi sampaikan tadi, yaitu potensi yang Mas Garibi bilang tadi, berarti kan Mas Garibi ada keinginan untuk berkembang ya di masa pandemi ini. Kira-kira apa yang mau Mas Garibi lakukan dengan potensi yang Mas Garibi tadi? Kalau saya sih pengennya itu Pak, kayak misal untuk memasak sendiri itu saya maunya kayak jadi pintar masak aja gitu Pak. Jadi nanti waktu sudah berumah tangga gitu tidak terlalu jagani gitu, tapi menjagakan kayak apa ya itu namanya, pokoknya tidak terlalu bergantung pada istri gitu Pak. Untuk yang pertukaran itu sendiri untuk sekarang itu ya stucknya ya masih kecil lah Pak. Itu untuk kalau nanti kita sudah gede kan harus punya basic skill ya Pak. Nah itu untuk dirinya sendiri itu ya untuk apa ya, ya cuma hobi untuk seneng-seneng aja gitu Pak. Tapi kan lebih seru kan kalau bareng sama teman-teman gitu. Tapi ya Pak, tadi saya lupa bilang ya, itu untuk yang masa depan juga saya juga mau, hobi saya itu kayak mempelajari bahasa asing gitu loh Pak. Bahasa asing. Iya. Terus yang paling utama itu saya pengennya belajar bahasa Inggris. Jadi kan kayak kalau pandemi gini kan kayak belajarnya apa-apa kan harus online gitu. Terus misal kalau saya mau melatih berbahasa saya pada turis-turis gitu kan, sekarang karena pandemi kan kayak mau kemana-mana kan susah, yang itu rapid test harus apa itu, sebelum mau kemana-mana harus vaksin dulu gitu. Terus kemarin juga kan ada isu gitu kayak ke Borobudur tiketnya 750 gitu. Nah saya waktu itu kan mikir masa kok gini gitu, jadi susah gitu Pak. Terus untuk bahasa Inggris juga untuk yang terutama itu Pak ya, saya pengennya dapat sertifikat dulu Pak, dapat sertifikasi. Nah karena kebetulan waktu S1 nanti sudah lulus, saya pengennya itu lanjut S2 nya ke luar negeri gitu Pak. Luar negeri. Iya. Targetnya kemana Mas? Kalau bisa sih ya kalau ini memang kalau pengennya cita-cita yang tinggi ya Pak ya, mau ke Harvard gitu Pak. Harvard. Iya. Gak apa-apa lah, mimpinya setinggi Nggak apa-apa. Oke, jadi tadi hobi Mas Garibi yaitu memasak, sama dance, sama pertukangan juga ya. Iya. Jadi kalau untuk sekarang ini khususnya di masa pandemi ini, kira-kira yang sudah Mas Garibi lakukan itu apa? Untuk sekarang sih yang sudah saya lakukan itu kalau untuk yang pertolongan ya kayak di rumah itu benerin apa yang perlu dibenerin gitu. Misal kemarin baru-baru ini saya masang kayak latar depan itu saya paving gitu, saya ratakan. Terus lalu aku bersihin semak-semak, habis itu dipasang pagar gitu. Terus untuk yang ngedesnya sendiri
Itu sudah setahun yang lalu sih Pak saya drop itu. Tapi kayak akhir-akhir ini kayak saya tuh pengen kembali lagi gitu. Tapi ya bingung. Terus untuk masaknya itu ya sudah saya lakukan ya kayak cari di YouTube, lihat YouTube mungkin, terus saya nyampur resep sama ini sama bumbu ini sama ini apakah cocok gitu. Kebetulan kemarin juga saya eksperimen hasilnya gagal, rasanya nggak enak. Jadi ya bisa saya ada list kayak resep menu yang sudah saya bikin sendiri itu ada itu. Lalu untuk bahasa asingnya sendiri bagaimana? Untuk bahasa aslinya bahasa Inggris tuh Pak ya. Iya. Untuk bahasa Inggrisnya sih saya cuma untuk membaginya itu dari menonton film gitu Pak. Terus kemudian saya coba nonton film barat tanpa subtitle gitu Pak. Kemudian saya kan dikit-dikit bisa ngerti lah. Terus kan bisa cari tahu entah itu di Google, terus dari percakapan lain yang ada subtitlenya. Buka kamus, baca kamus itu agak malas gitu Pak. Jadi lebih baik saya nontonnya ke yang orang barat itu loh, ngomong langsung, jadi lebih enak. Kan ada kalau di Inggris kan bahasanya namanya bahasa slang gitu Pak. Kalau di Indonesia kan bahasa gaul. Nah jadi saya belajarnya di perkembangan zamannya gitu Pak, tidak terlalu ke arah ke tradisionalnya. Kira-kira film yang Mas Garbi suka itu genre apa? Kalau untuk film barat sendiri itu saya paling suka action, fantasi, horor gitu. Yang terakhir Mas Garbi nonton kira-kira apa? Kau boleh tahu? Kalau yang terakhir itu yang saya nontonnya seri itu Lucifer lah. Lucifer. Iya. Kenapa? Karena saya lihatnya seru aja Pak, kayak yang tokoh utamanya Lucifer itu kayak ngobrolnya tuh santai. Terus kayak ada logatnya kan, di Inggris kan kayak ada logat-logatnya gitu Pak. Jadi didengar itu enak. Oh gitu. Oh ya ini kayaknya gelap ya. Saya hidupin dulu ya. Iya Pak. Keren Pak. Iya. Oke, jadi tadi Mas Garbi sudah menyampaikan, jadi lumayan banyak ya yang Mas Garbi lakukan selama pandemi ini untuk ngembangin hobi Mas Garbi tadi. Yaitu yang pertukangan tadi Mas Garbi sudah melakukan pemasangan tafling ya. Iya. Selanjutnya yang memasak tadi sempat bikin resep-resep baru ya dari Iya, YouTube. Pak. Sama yang tadi dance. Kalau untuk dance-nya tadi belum ada ya Mas. Berarti mungkin nanti Mas Garbi bisa latihan sendiri, kan juga lagi pandemi. Jadi belum bisa loh untuk bertemu dengan teman-teman. Jadi selama menunggu pandemi ini udah normal kembali, mungkin juga Mas Garbi bisa mempelajari gerakan-gerakan baru. Nah kalau untuk bahasa asing tadi, Mas Garbi juga ngeliat film ya, sampai sekarang itu udah bisa ngerti lah bahasa tanpa subtitle. Iya. Sedikit-sedikit sih Pak. Jadi apa yang sudah saya simpulkan tadi apakah sudah cukup membantu bagi Mas Garbi atau bagaimana? Kira-kiranya ya sudah itu sih Pak. Tapi ya saya masih butuh saran Bapak gitu, kayak kedepannya nanti saya itu harus bagaimana, terutama yang jenis itu tadi Pak. Saya kan masih bingung mulainya mau dari mana lagi. Mungkin kalau untuk dance tadi kan Mas Garbi juga udah lama vakum gara-gara pandemi ini ya. Mungkin Mas Garbi juga bisa melihat kembali video Mas Garbi yang lama. Mungkin ada yang gerakan-gerakan yang belum sempurna atau belum luas lah istilahnya. Mungkin bisa lihat di YouTube juga atau latihan sendiri menunggu masa pandemi habis. Kalau untuk masak, tadi kan Mas Garbi udah ngelis ya resep-resep yang baru yang Mas Garbi buat. Itu kalau menurut itu mungkin langsung action saja. Mungkin Mas Garbi juga ingin mencoba, atau yang Mas Garbi tulis tadi ada yang kurang, mungkin bisa ditambahkan lagi nanti. Jadi Mas Garbi bisa membuat resep yang lebih banyak. Iya sih Pak, saya pengennya juga gitu untuk yang masak itu. Terus kan saya juga pengen
punya pembuktian gitu loh Pak, bahwa aku itu bisa masak. Nah rencananya juga mau kayak bikin YouTube gitu loh Pak, Gitu. tapi masih ragu-ragu gitu. Nah terus katanya orang tua saya, daripada kayak buka buka YouTube, karena sekarang kan YouTube kan konten kreator kan banyak tuh Pak. Katanya mama saya, daripada itu mending dibikin usaha, kalau resepnya itu sudah fix jadi gitu. Iya bagus yang mau Mas Garibi rencanakan juga, yaitu mau jadi konten kreator masak ya gitu. Iya sih. Kan sekarang juga jadi YouTuber juga dibayar. Jadi apa yang sudah Mas Garibi sampaikan tadi, apa masih ada yang mau Mas Garibi sampaikan? Tidak ada ya Pak, sudah itu. Sudah ya. Jadi penguatan dari saya seperti yang saya bilang tadi, Mas Garibi tinggal action saja, karena yang Mas Garibi rencanakan tadi juga cukup bagus menurut saya. Itu tinggal action saja. Kalau untuk desa tadi kan tinggal melatih sekalian menunggu masa pandeminya habis. Jadi kira-kira seperti itu kalau dari saya. Iya Pak. Jadi sudah tidak ada yang lagi yang Mas Garibi sampaikan. Jadi sesi konseling kita pada hari ini bisa kita tutup ya. Iya Pak. Oke, mungkin kalau kedepannya Mas Garibi ada yang mau disampaikan lagi, mungkin Mas Garibi bisa datang kemari, kita akan bercerita lagi. Iya Pak. Jadi sesi konseling kita pada hari ini kita akhiri ya. Iya Pak. Mungkin saya bisa mengantar Mas Garibi keluar. Ya Pak. Terima kasih Pak. Iya.